Kali ini kita akan membahas tentang penguraian dan resultan vektor. Kita mulai dengan penguraian vektor. Kalau ada vektor f yang miring, f ini adalah gaya termasuk besaran vektor. Kalau ada vektor f yang miring yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu x, maka vektor f ini bisa kita uraikan ke dalam komponen x, ke sini ke arah x, kita sebut dengan fx. Juga bisa kita uraikan ke dalam komponen sumbu y, ke arah sumbu y. Kita sebut dengan fy. Nah, berapa besar fx, berapa besar fy? Rumusnya adalah fx sama dengan f kali cos alpha. Sedangkan fy yang ini sama dengan f kali sin alpha. Ini rumus untuk penguraian vektor. Jadi kalau ke arah x maka f dikalikan cos, kalau diuraikan ke arah y maka f dikalikan sin. Kemudian kalau ada komponen vektor fx di arah sumbu x dan komponen vektor fy di arah sumbu y, ini membentuk sudut siku-siku, maka resultan kedua vektor ini bisa kita cari dengan cara kita tarik garis dari fy dan fx. Di titik pertemuan ini adalah vektor resultan. Inilah vektor resultannya. Kita sebut fr, vektor resultan. Berapakah besar fr? Karena ini membentuk sudut siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Fr kuadrat sama dengan fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Atau fr-nya sama dengan akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Ini rumus untuk resultan vektor. Kita praktekkan rumus tadi untuk membahas contoh soal berikut. Soal ini pernah keluar di UN tahun 2013. 3 buah vektor gaya seperti terlihat pada gambar masing-masing besarnya F1 10 Newton, F2 4 Newton, F3 3 Newton. F1 membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Berapa resultan ketiga gaya tersebut? Baik, kita bahas. Kita lihat gambar di soal aja langsung. Ini ada F1 yang membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Maka F1 ini harus kita uraikan ke dalam komponen X dan ke dalam komponen Y. Ke dalam komponen X kita sebut F1X yang arahnya ke kanan. Ke dalam komponen Y kita sebut F1Y yang arahnya ke atas. F1 sama dengan 10 Newton, kita tulis. F2 sama dengan 4 Newton. F3 sama dengan 3 Newton. Nah, kita hitung F1 dulu. F1X itu adalah penguraian F1 ke dalam komponen X, maka F1X sama dengan F1 cos 37. Sebagai informasi bahwa sin 37 itu sama dengan 0,6. Kemudian cos 37 sama dengan 0,8. Sehingga F1X sama dengan F1 kali cos 37. Kita masukkan F1-nya 10 Newton. Cos 37 0,8 menjadi 8 Newton. Kemudian F1Y. F1Y sama dengan F1 kali sin 37. Kita masukkan F1 10. Sin 37 adalah 0,6. Jadi 10 kali 0,6 adalah 6 Newton. Langkah kedua, kita cari sigma fx. Sigma fx adalah jumlah total gaya dalam sumbu X. Kita lihat ada F1X yang ke arah kanan, ada F2 yang ke arah kiri. Sehingga fx sama dengan kanan kurangi kiri berarti F1X minus F2. F1X adalah 8, F2 4, 8 min 4 sama dengan 4 Newton. Kemudian sigma Fy. Sigma Fy adalah jumlah total gaya pada arah sumbu Y. Kita lihat ada F1Y ke atas dan ada F3 ke bawah. Sehingga sigma Fy sama dengan F1Y ke atas yang positif dikurangi F3 ke bawah yang negatif. F1Y adalah 6 Newton dikurangi F3, 3. 6 kurangi 3, 3 Newton. Kita sudah menemukan sigma Fx dan sigma Fy.
Maka langkah berikutnya adalah mencari resultan gaya total. Fr sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Ya, kalau kita masukkan fx 4, masukkan 4 kuadrat, sigma fy 3 kuadrat, sama dengan 16 tambah 9, sama dengan akar 25, sama dengan 5 Newton. Inilah resultan gaya total. Jadi jawabannya adalah 5 Newton, atau berarti pilihannya adalah yang B. Ini dia. Kita lanjutkan ke contoh 2. Perhatikan gambar berikut. Ada F1 3 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Ada F2 6 Newton membentuk 60 derajat juga terhadap sumbu X. Dan ada F3 sebesar 3 Newton yang berarah ke kiri. Pertanyaannya adalah, resultan ketiga gaya tersebut adalah, langkah pertama, uraikan gaya yang miring. Uraikan gaya miring. Di sini ada dua gaya yang miring, yaitu F1 dan F2. Maka F1 kita uraikan ke arah X dan Y. Ke arah X ini menjadi F1X, ke arah Y menjadi F1Y. F2 juga kita uraikan ke arah X menjadi F2X, kemudian ke arah Y menjadi F2Y. Kita cari nilai masing-masing. F1X sama dengan, karena ke arah X jadi pakai cos, maka F1 kali cos 60. Kita masukkan nilainya. F1 adalah 3, cos 60 adalah setengah. Kita lihat dari soal, 3 kali setengah sama dengan 3/2 Newton. Kemudian F1Y sama dengan F1 kali sin 60. F1 adalah 3, sin 60 adalah setengah akar 3, sehingga sama dengan 3/2 akar 3 Newton. Kemudian F2X sama dengan F2 kali cos 60. F2 6 Newton, masukkan, kali cos 60 adalah setengah, sama dengan 3 Newton. Kemudian F2Y sama dengan F2 kali sin 60. F2 6 Newton kali sin 60 adalah setengah akar 3, maka sama dengan 3 akar 3 Newton. Langkah berikutnya kita cari sigma Fx dan sigma Fy. Sigma Fx adalah jumlah total gaya pada sumbu X. Di sini ada F1X ke arah kanan, F2X ke arah kanan, dikurangi F3 yang ke arah kiri. Sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X dikurangi F3. Masukkan angkanya. F1X sama dengan 3/2, F2X sama dengan 3, dikurangi F3 minus 3, sehingga sama dengan 3/2 Newton. Kemudian sigma Fy sama dengan atas kurangi bawah, ke atas ada F1Y, ke bawah ada F2Y, sehingga sigma Fy sama dengan F1Y dikurangi F2Y. F1Y adalah 3/2 akar 3, dikurangi F2Y adalah 3 akar 3. Ini sama dengan min 3/2 akar 3 Newton. Langkah berikutnya kita mencari resultan gaya. Fr sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Kita masukkan angkanya. Sigma Fx sama dengan 3/2, jadi 3/2 kuadrat ditambah sigma Fy adalah min 3/2 akar 3. Min 3/2 akar 3 kuadrat. Sama dengan 3/2 kuadrat adalah, yang kita akarkan, 3/2 kuadrat adalah 9/4. Min 3/2 akar 3 kuadrat adalah 27/4. Ini sama dengan 36/4. Ini sama dengan akar 9. Atau hasil akhirnya adalah 3 Newton. Ini hasil akhirnya. Berarti pilihannya adalah yang D. Ini jawabannya.